Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi kelas 12. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita masuk ke pertemuan keempat. Sebelumnya kita sudah sampai kemarin materi pertama ada kaidah pencacahan, kemudian ada contoh-contoh soal pencacahan, kemudian ada permutasi dan kombinasi. Nah, ini masih dalam materi yang sama, yaitu materi peluang. Nah, di sini kita masuk ke materi untuk peluangnya itu kita harus mengenal dulu percobaan dan ruang sampel. Percobaan apa sih? Nah, sini percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Jadi misal kita melakukan percobaan pengambilan bola dalam sebuah kotak atau pengundian dalam sebuah toples, kemudian kita ambil yang ada nomor-nomor seperti itulah, mungkin berbagai macam percobaan. Kemudian ada ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Jadi di situ misal dalam sebuah kotak terdapat 10 bola. Nah, berarti yang dinamakan ruang sampel itu adalah keseluruhan yang mungkin dalam kotak tersebut. Berarti kan ada 10 seperti itu. Kemudian ada titik sampel. Titik sampelnya apa? Nah, titik sampel itu ada anggota dari ruang sampel. Tadi misalnya dalam sebuah kotak ada 10 bola. Nah, ruang sampelnya berarti kan 10. Tapi yang disebut titik sampel, misalnya bola itu dinomorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 10. Itu yang disebut titik sampel. Oke, di sini ada untuk ruang sampel satu buah logam. Kalian tahu satu keping uang logam itu ada dua sisi ya? Ada sisi angka dan ada sisi gambar. Maka untuk ruang sampelnya berarti dia ada dua. Titik sampelnya angka dengan gambar. Sedangkan untuk dua logam berarti seperti yang ada di layar yang kalian lihat, di situ ada angka dan gambar untuk logam pertama, kemudian angka dan gambar untuk logam yang kedua. Nah, maka titik sampelnya jadi gimana? Saat kita lempar kemungkinan akan muncul angka dengan angka. Kemungkinan akan muncul angka dengan gambar. Kemungkinan lagi akan muncul gambar dengan angka atau gambar dengan gambar. Itu titik sampelnya. Ruang sampelnya ada berapa? Ada 4. Karena tadi ya karena tadi titik sampel itu ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Kemudian kalau 3 buah logam, nah contoh yang tadi ada di bawahnya ini dijabarin lagi melalui tabel ini ada. Kalau tadi 3 buah logam itu asalnya dari angka-angka, angka gambar-gambar, angka gambar-gambar itu berasal dari 2 buah logam. Nah, kemudian angka gambarnya ditambahin 1 logam lagi. Nah, maka saat dia 3 buah logam berarti jadinya angka-angka gambar itu ada seluruh kemungkinannya. Itu ruang sampel, disebut ruang sampel. Itu berarti ada 8. Titik sampelnya apa saja tadi? Angka-angka gambar, angka gambar angka gambar-gambar sampai dengan gambar-gambar gambar. Ini untuk ruang sampel, misalnya tadi 1 buah logam, 2 buah logam, dan 3 buah logam. Kemudian ada lagi sini biasanya ada tuh umumnya dari pertanyaan peluang itu dadu. Kalian kenal dadu? Dadu itu bentuknya adalah kubus. Dia ada 6 sisi. Biasanya di dadu itu kan ada titiknya 1, titiknya 2, sampai dengan titiknya 6. Maka ruang sampel dari satu buah dadu adalah 6. Nah, titik sampelnya berapa? Titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Kemudian kalau 2 buah dadu, berarti ada 36. Ya, kok 36 bukan 12? Ya, iya, benar. Yang benar adalah 36. Karena tadi contoh nih dalam tabel ini ada 1 sampai 6. Kemudian kita jabarkan lagi untuk dadu yang satunya lagi 1 sampai 6. Seluruh kemungkinan yang muncul itu namanya kan ruang sampel ya tadi ya. Itu ada kemungkinan muncul 1, 1, 1, 2, 1, 3 sampai dengan 6, 6. Kalau kita lihat berapa ruang sampel yang muncul, itu ada 36. Kemudian satu perangkat kartu bridge. Kalian kenal kartu bridge?
Ya, kartu bridge itu adalah kartu remi. Kartu remi itu ada 52 ruang sampelnya. Biasanya itu terdiri kan dari, kalau satu itu biasanya kan as ya. Kalau yang gambarnya satu, dia ada 4 jenis. Ada wajik, ada hati, ada skop, dan ada keriting. Biasanya seperti itu. Nah, di situ ada 4 jenis. Kemudian dari masing-masing itu ada jack, ada queen, ada as, kayak gitu ya. Kemudian dari angka 2 sampai angka 9. Biasanya seperti itu. Oke, berarti untuk kartu remi atau kartu bridge itu ada 52. Nah, kita langsung ke peluang suatu kejadian. Kalau tadi kan sudah di ruang sampel. Nah, peluang suatu kejadian itu adalah suatu percobaan dengan ruang sampel yang berhingga banyaknya, dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Maka peluang kejadian A itu dinyatakan dengan NA per NS. NA itu adalah kejadian yang ditanyakannya atau peluang atau banyak anggota A dalam ruang sampel yang dipertanyakannya. Tapi kalau ruang sampel tadi, seluruh kemungkinan yang muncul. Nah, maka jika ditanya peluang kejadian A-nya atau PA-nya, itu adalah NA per NS. NA-nya adalah kejadian A-nya, NS adalah ruang sampelnya. Oke, kemudian contoh. Di sini ada pada pelemparan sebuah dadu. Tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu 5. Kalian ingat, satu buah dadu. Tadi pada contoh sebelumnya ya, pada penjelasan sebelumnya, maksudnya penjelasan sebelumnya, satu buah dadu itu kan ada ruang sampelnya 6. Titik sampelnya 1 sampai 6. Maka di sini sudah Ibu tulis di sini ada S atau NS-nya itu berarti ada 6. Kemudian dalam satu buah dadu peluang muncul mata dadu 5. Dari satu dadu mata dadu 5-nya ada berapa sih gitu? Kan cuma ada satu ya. Berarti untuk A-nya itu ya 5 kan tadi. Kemudian NA-nya, karena dalam satu buah dadu angka 5-nya itu hanya 1, maka NA-nya 1. Maka didapat peluang kejadian A-nya sama dengan NA per NS, yaitu 1 per 6. Itu berarti hasilnya untuk peluang kejadian muncul mata dadu 5. Oke, next. Nih, ada contoh. Percobaan pada ruang sampel. Nah, di sini ada pengundian 2 buah dadu. Tentukan peluang mata dadu berjumlah 10. Maka, oke, Ibu jelaskan di sini. Mata dadu berjumlah 10. Oke. 2 buah dadu ya. 2 buah dadu berarti ruang sampelnya atau NS-nya itu ada 6. Kemudian tadi berjumlah 10. Oke, simpelnya gini. Berjumlah 10. Berarti kedua dadu tersebut saat kita jumlahkan, jumlahnya adalah 10. Coba berapa aja berarti berdasarkan tadi titik sampel yang tadi sudah dijabarkan yang ada 36. Maaf, ini 36 kok jadi 6 ya. Oke, 36 karena 2 buah dadu. Oke, berarti di sini kita jabarkan yang berjumlahnya 10 jadinya 5 dengan 5, 6 dengan 4, kemudian 4 dengan 6. Oke, ada lagi yang berjumlah 10? Tidak ya, berarti ada 3. Maka peluang kejadian A-nya kita dapatkan NA per NS. Oke. Ini tadi sebagai NA-nya. Oke, berarti di sini NA-nya ada 3. Kemudian NS-nya ada 36. Oke, 3 per 36 bisa kita perkecil jadi 1 per 12. Berarti ini adalah contoh jawaban dari contoh soal yang tadi yang pertama. Oke, kita lanjut lagi di contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini ada
Ana bermain kartu bridge. Kartu bridge tadi kartu remi. Berapa ruang sampelnya? Ruang sampelnya itu ada 52. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang Ana mengambil kartu as. Berarti kita lihat. Ini kita hapus. Yang ditanya adalah kartu bridge. Kartu bridge tadi ada seperangkat itu isinya ada 52. Berarti maaf, NS. NS-nya untuk kartu bridge ada 52. Kemudian yang ditanya tadi itu adalah kartu as. Dalam satu perangkat kartu bridge ada berapa kartu asnya? Ada 4 ya, karena kan tadi ada 4 macam. Ada 4 jenis. Berarti ada 4. Berarti di sini NA-nya adalah tadi kartu as. Kartu as itu ada 4. Nah, yang diambil kan tadi 1 ya, maka peluang kejadian A-nya sama dengan 4 adalah NA-nya per ruang sampelnya ada 52. Kita dapat 4/52. Bisa diperkecil kah? Bisa diperkecil ya, sama-sama kita bagi 4. Berarti di sini 1/13. Ini untuk contoh jawaban yang nomor 2. Oke, kita lanjutkan. Lihat lagi contoh yang ketiga. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola. 6 bola kuning, 4 bola merah. Akan diambil 3 bola secara acak. Berapa peluang terambilnya 2 bola kuning dan 1 bola merah. Maaf, ini dan 1 bola merah. Oke, karena kan yang mau diambil 3 bola ya. Oke, kita langsung ke sini. Bentar, kita hapus dulu. Oke. Tadi ada 6 kuning dan 4 merah. Oke. Di sini ada 6 kuning dan ada 4 merah. Nah, kalau kayak gini berarti belum ada ruang sampelnya dong, Bu. Yes, betul. Kita harus mencari ruang sampelnya dulu. Caranya bagaimana? Kita menggunakan kombinasi. Kita perhatikan, tadi yang mau diambil bolanya berapa? 3. Nah, berarti dari keseluruhan yang ada di dalam kotak ini, kita akan mengambil 3. Nah, kita mencari ruang sampelnya. Berarti di sini kita cari NS-nya dulu. Oke. Keseluruhan ada 10 ya. 10 C pakai kombinasi. Yang mau kita ambil 3. Berarti dari keseluruhan kita mau ambil 3. 10 C3. Menggunakan kombinasi untuk mencari ruang sampel dari pertanyaan yang seperti ini. Karena NS-nya belum terlihat, belum ketahuan. Tadi kan kalau kayak dadu, kemudian logam, kartu remi, kayak gitu sudah ketahuan ya. Nah, kalau ini kan belum ketahuan. Berarti kita harus hitung dulu ruang sampelnya. Caranya, keseluruhan yang ada berapa sih? 10. Kemudian yang mau diambil berapa? Oh, di sini 3. Berarti 10 C3. Maka 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Oke. 10, 9, 8, 7 sampai 7 aja. Karena di bawahnya ini 7 faktorial. 3 bisa kita jabarin. 3 kali 2 kali 1. Coret. Ya, biar simpel. Kemudian 9 bisa dibagi 3. Kemudian 8 bisa dibagi 2. Oke, kita dapatkan 10 kali 3 kali 4 sama dengan 120. Ini adalah NS atau ruang sampel. Nah, dalam soal tersebut
yang ditanyakan adalah berapa peluang terambilnya 2 bola kuning dan 1 merah. Berarti kita harus hitung satu-satu. 2 kuning. Oke. Kuning yang ada berapa sih? Ada 6. Berarti 6 C yang mau diambil berapa? 2. 6C2 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial 2 faktorial. Ya, maka ini 4 ya. Oke, berarti di sini kita stop sampai 4 aja. 6 dikali 5 dikali 4 per 4 faktorial. Di sini 2 kali 1. Coret sini 6 sama 2 bisa dicoret jadi sini 3. Berarti tinggal 3 dikali 5 sama dengan 15. Oke, kita simpan dulu untuk yang warnanya kuning. Kemudian tadi satu warna merah. Satu merah. Merah ada 4. 4C1 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 1 faktorial 1 faktorial. Ini udah pasti loh hasilnya langsung 4. Kan ada 4 merah, yang mau diambil cuma 1. Berarti kemungkinannya cuma 4 kan? Gitu, tapi kita coba hitung biar kalian bisa paham. Sini 4 faktorial, 4 dikali 3 faktorial ya. Karena kan bawahnya ini 3 nih, jadi 3. 3 faktorial dikali 1. 3 coret 4 bagi 1, berarti 4. Pokoknya berapapun dikalikan dengan, maksudnya berapapun C1 gitu, udah pasti hasilnya adalah angka itu sendiri. Karena kan misalnya 4 C1 mau diambil 1 dari 4 yang ada, berarti kan kemungkinannya tetap angka itu sendiri. Oke, udah dapat ya. Kita dapatkan di sini tadi yang merah itu 2 kuning itu 15, kemudian 1 merah itu 4. Nah, hasil ini kita kalikan. Jadi hasilnya adalah 60. Maka peluang kejadian A-nya didapatkan. Ini adalah NA-nya. Ini NA. Berarti NA 60 per 120. Bisa diperkecil jadi 1 per 2. Jadi 1 per 2. Ya, 1 per 2. Oke, kurang lebihnya itu kalian pahami dulu. Boleh di screenshot biar kalian bisa memahami, walaupun coret-coretannya rada ribet ya, karena papan di laptop ibu kecil. Oke, di sini nanti ada soal. Kalian bisa coba kerjakan soalnya biar kalian lebih paham dengan apa yang ibu sampaikan atau yang ibu jelaskan tadi berkaitan dengan peluang gitu. Oke, mungkin sudah di screenshot soal ini, kalian bisa coba mengerjakan. Kalau misalnya masih belum paham, diulang lagi videonya biar kalian lebih memahami. Oke, dari ibu itu saja. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.